Waktu terus berjalan, kayak pasir gurun yang bergeser tanpa henti. Generasi pertama yang keluar dari Mesir mereka, yang dulu melihat tulah hebat dan membelah. Laut Merah sekarang sudah hampir semuanya tiada. Di padang gurun ini, sekarang berdiri generasi baru, yaitu anak-anak dari mereka yang dulu meninggalkan Mesir. Tapi meskipun wajah-wajahnya sudah berganti, sebuah siklus pemberontakan yang sangat akrab mulai terjadi lagi. Masalahnya tetap sama, tidak ada air. Sekali lagi, orang-orang mengerumuni Musa dan Harun dengan protes yang sangat keras. Teriakan mereka terdengar sangat familiar, seolah-olah mengulang rekaman keluhan pahit ayah mereka 40 tahun yang lalu. Kenapa kalian bawa kami ke sini buat mati? Mending kami mati bareng saudara-saudara kami di depan Tuhan. Tempat ini nggak ada gandum, buah ara, anggur, atau delima. Bahkan air minum aja nggak ada. 40 tahun sudah lewat, tapi roh ketidakpuasan mereka sama sekali tidak berubah. Musa dan Harun pergi ke depan pintu kemah, pertemuan dan langsung bersujud di hadapan Tuhan. Kemudian, kemuliaan Tuhan muncul di depan mereka dengan instruksi yang sangat spesifik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambil tongkatmu, kumpulkan semua orang. Bicaralah sama bukit batu itu di depan mata mereka. Maka, air bakal keluar." Ini adalah detail yang sangat penting. Kali ini, Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul batu itu, melainkan menyuruhnya untuk berbicara agar kekudusan Tuhan dinyatakan secara nyata di depan bangsa itu. Namun, Musa sudah sangat lelah. Jiwanya benar-benar lelah karena menghadapi pemberontakan yang keras kepala selama puluhan tahun. Di satu momen emosi yang meluap dan kemarahan yang membara, dia kehilangan kesabaran dan berteriak kepada kerumunan itu, "Dengerin kalian, para pemberontak, apa kami harus keluarin air dari bukit batu ini buat kalian?" Alih-alih berbicara kepada batu itu sesuai perintah, Musa malah mengangkat tangannya dan memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Air memang langsung memancar deras, membuat umat dan ternak mereka bisa minum. Tapi Tuhan tidak senang, karena Musa tidak cukup percaya kepada Tuhan untuk menghormati kekudusannya. Tuhan menyampaikan berita yang sangat menyakitkan. Musa tidak akan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Bahkan pemimpin sehebat orang yang membelah Laut Merah pun tidak kebal dari syarat ketaatan total kepada perintah Tuhan. Tempat itu akhirnya dinamakan Meriba, artinya air pertengkaran. Tak lama kemudian, ada perpisahan sedih di Gunung Horo. Harun, sang imam besar, meninggal dunia, dan jubah imamnya dipindahkan ke anaknya, Eliezer. Seluruh generasi lama benar-benar sedang memudar di ufuk timur. Perjalanan pun menjadi semakin berat ketika Raja Eda menolak memberi mereka jalan lewat, sehingga orang Israel terpaksa memutar jalan yang sangat jauh dan melelahkan. Orang-orang mulai tidak sabar dan patah semangat di tengah jalan yang sulit itu. Sekali lagi, mereka berbicara jahat soal makanan yang Tuhan sediakan dengan ajaib. Sebagai jawaban, Tuhan mengirim ular-ular berbisa ke tengah mereka. Ular-ular itu memagut orang-orang, dan banyak orang Israel yang mati di debu gurun. Baru saat itulah mereka sadar akan dosa mereka dan memohon Musa untuk berdoa bagi nyawa mereka. Solusi dari Tuhan sungguh tidak disangka-sangka. Bikin ular tembaga dan taruh di atas tiang. Siapapun yang dipagut ular, kalau dia lihat ke ular tembaga itu, dia bakal hidup. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk lari atau berperang. Dia hanya menyuruh mereka untuk melihat. Mereka yang punya iman dan melihat ke ular tembaga itu tetap hidup. Keselamatan di padang gurun bukan soal usaha, melainkan soal pandangan yang percaya pada jalan Tuhan. Kini, perubahan besar terjadi dalam semangat bangsa Israel. Mereka mulai bergerak ke arah utara dan mengalahkan raksasa-raksasa seperti Sihan dan Og, musuh yang dulu sangat ditakuti orang tua mereka. Iman telah menggantikan rasa takut. Bahkan saat Raja Balak mencoba mengutuk mereka melalui Bileam, Tuhan mengubah setiap kutukan menjadi berkat yang luar biasa, menjaga umatnya dengan tangan yang kuat. Kitab Bilangan berakhir dengan sensus baru. Generasi lama sudah tiada, dan generasi baru
yang siap melangkah maju dengan iman, telah dipersiapkan. Padang gurun bukanlah tanah kegagalan, melainkan tempat pemurnian agar umatnya belajar hanya berharap kepada Tuhan. Kini, di tepi sungai Yordan, Musa menyampaikan khotbah terakhirnya, mengingatkan kembali janji Tuhan dan meminta mereka untuk membuat sebuah pilihan yang menentukan masa depan mereka. Cerita kita selanjutnya, Ulangan. Ingatlah dan pilihlah, tanah perjanjian sudah tepat di depan mata kalian. Bagaimana kalian bakal hidup sekarang? Perjalanan terus berlanjut.